Halo, selamat siang Tribuners, live update siang spesial HUT ke-77 RI hadir menyapa Anda Rabu 17 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai perayaan HUT ke-77 RI di seluruh penjuru tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda, inilah live update selengkapnya. Ke berita pertama, Saudara, semarakan hari ulang tahun ke-77 RI Satpolerut Polres Karimun menampilkan aksi melewati bukit yang terjal untuk mengibarkan bendera merah putih di pulau perbatasan yang berada cukup dekat dengan perairan Selat Malaka. Pulau Takong Hiu Besar merupakan salah satu pulau milik Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pulau ini merupakan salah satu pulau perbatasan yang cukup dekat dengan Selat Malaka atau negara tetangga Singapura dan Malaysia. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yeni. Ya, baik, selamat siang Firda dan Tribuners. Dari pantauan Tribun Batam, di mana semarak atau peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Karimun sendiri, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Karimun atau Satpolerut Polres Karimun melakukan atau mengibarkan bendera merah putih yang ada di perairan Selat Malaka, Pulau Takong Hiu, di mana dalam proses untuk mengibarkan bendera di Pulau Takong Hiu ini ada beberapa kendala yang harus dilewati. Para petugas atau yang dari Satpolerut dan Basarnas, mereka membuat dua tim, di mana untuk menaiki atau mengibarkan bendera merah putih ini sendiri harus melewati bukit yang terjal. Dalam perjalanan juga mereka untuk mengibarkan sang merah putih ini sendiri harus menggunakan kapal kecil, di mana diketahui untuk Pulau Takong Hiu ini sendiri merupakan pulau tanpa penghuni yang berada di perbatasan antara Malaysia dan Singapura, sehingga proses atau perjalanan ke arah pulau tersebut banyak bebatu atau karang-karang, sehingga tidak bisa menggunakan kapal yang berpotensi besar dan hanya kapal berukuran kecil. Dan setibanya di Pulau Takong Hiu, puluhan bendera merah putih dikibarkan dan mereka juga masing-masing langsung membawa tiang. Jadi di Pulau Takong Hiu itu sendiri harus melewati bukit yang terjal untuk mengibarkan sang merah putih, dan kemudian mereka juga melakukan upacara singkat di sana hingga ditutup dengan sesi foto bersama. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yeni Hartati dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Polerut Polres Karimun AKP Binsar Samosir. Berikut liputannya untuk Anda. Satpol Polres Karimun bekerja sama dengan Bas Karimun dan Direktorat Polair Polda Kepri melaksanakan kegiatan pemasangan bendera dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2022 di seputaran pulau di luar pulau terluar Karimun kecil. Nah, kami sudah memasang sekitar kurang lebih 50 bendera dengan kondisi situasi yang cukup ekstrim. Kami lakukan ini untuk menyambut HUT RI ke-77. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Gunung Padang melakukan persiapan upacara yang diadakan di atas perahu pada Rabu 17 Agustus. Terlihat perahu telah disiapkan oleh panitia kegiatan pada hari ini dalam rangka HUT ke-77 RI. Semua yang hadir pada hari ini akan melaksanakan upacara bendera 17 Agustus di atas air menggunakan perahu di kawasan Muar Padang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rezi. Iya, Firda. Ini untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77 Republik Indonesia, di mana Pokdarwis Gunung Padang bersama dengan nelayan
Batangarau melaksanakan upacara bendera di atas perahu, yaitu di aliran Sungai Batangarau dekat Muaro Padang. Ini sejak pagi hari terlihat atau terpantau oleh kami dari Tribun Padang sudah hadir, terdiri dari masyarakat sekitar, nelayan sekitar, Babinsa, pihak kelurahan, pemuda setempat yaitu pemuda seberang Pebayan, yaitu ada juga anak-anak dari komunitas surfing yang ada di lokasi mengikuti upacara ini dengan menggunakan beberapa unit perahu, lalu disusun di lokasi dan dilaksanakan upacara bendera 17 Agustus pada hari ini. Maksud dari atau tujuan dari kegiatan ini untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77 dan juga ingin menunjukkan kepada masyarakat atau khalayak umum bahwa di seberang Pebayan atau lokasi ini terdapat kampung nelayan, hingga ingin diperkenalkan kepada masyarakat banyak pada hari ini. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Rezi Aswar dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Pokdarwis Gunung Padang, Faula Isbi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan apa yang kita gelar hari ini? Ini adalah kegiatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami mengadakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama nelayan Batangarau, Pokdarwis Gunung Padang, dan anak-anak surfing di seberang Pebayan ini. Kenapa memilihnya di laut acaranya? Kami memilih di laut. Sebenarnya itu setiap tahun kami mengadakan di lapangan, tapi untuk tahun ini kami melakukan upacara yang berbeda, itu di laut supaya terlihat unik. Dan pada tahun ini baru pertama kalinya Pokdarwis Gunung Padang yang menghandle langsung acara ini. Maknanya apa sih untuk upacara di tengah laut? Kalau untuk makna di laut ini, sebenarnya kan seberang Pebayan ini adalah kampung nelayan. Kami itu rata-rata mata pencaharian warga di sini adalah nelayan. Jadi kami ingin memperlihatkan ke orang banyak kalau di sini tuh nelayan, kampung nelayan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan, semoga seberang Pebayan ini lebih bisa dikenal lagi sama masyarakat luas, dan nelayan-nelayan kami yang ada di sini bisa tetap melaksanakan kegiatannya tanpa ada sampah-sampah yang datang, karena nelayan terkendala di sini itu sampah-sampahnya berserakan. Jadi ikan-ikan yang ada di sini itu menghilang karena sampahnya. Ini sampah kiriman atau bagaimana? Kalau ini kebanyakan itu adalah sampah kiriman, tapi tidak menutup kemungkinan juga warga-warga di sini ada. Saya tidak bilang kalau warga di sini juga tidak ikut serta, tapi kebanyakan itu adalah sampah kiriman. Upacara peringatan HUT ke-77 RI digelar di Provinsi Kalimantan Utara. Pihak Pemprov Kaltara melaksanakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di Lapangan Agatis, Tanjung Selor Bulungan pada Rabu 17 Agustus hari ini. Upacara dipimpin oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Baliwang selaku Inspektur Upacara. Turut hadir pula Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipapadan, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, kemudian Danrem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Rifki, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, tadi pagi dilaksanakan upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Agatis Tanjung Selor. Upacara ini dipusatkan di ibu kota Kaltara di Bulungan. Setelah sebelumnya pada tahun lalu pihak Pemprov Kaltara mengadakan upacara di sejumlah daerah di perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia yang ada di Kaltara. Pada saat upacara kali ini, pesan keberagaman begitu diperlihatkan. Tadi Gubernur Kaltara selaku Inspektur Upacara mengenakan pakaian adat khas Dayak Bulusu bersama istri Eni Rahmawati Zainal. Mereka kompak mengenakan pakaian adat khas Dayak Bulusu. Menurut Gubernur Zainal, penggunaan pakaian adat khas Dayak Bulusu ini adalah bentuk penghargaan terhadap keanekaragaman kebudayaan yang ada di Kalimantan Utara. Dirinya berpesan agar
keanekaragaman kebudayaan yang ada di Kaltara ini tetap dapat dipertahankan sehingga menjadi kekuatan bagi Kaltara sebagai provinsi yang berada di daerah perbatasan ini. Lebih lanjut, Gubernur Zainal juga meminta pada setiap masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19, mengingat sampai saat ini memang pandemi belum usai, meskipun kasus COVID-19 mulai perlahan menurun. Dan dengan sesuai tema kali ini, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, Gubernur meminta target vaksinasi COVID-19 khususnya untuk booster juga dapat segera ditingkatkan. Pelaksanaan upacara ini juga berlangsung cukup meriah karena pada tahun lalu memang upacara dibatasi akibat masih dilandanya pandemi COVID-19 yang cukup tinggi di Kaltara. Demikian rekan Firda laporan untuk saat ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kita harus lihat membangun wilayah perbatasan. Bang, untuk kali ini kenapa pilih baju ini, Pak? Saya tahun lalu menggunakan pakaian adat Gulungan. Ya, tahun ini saya menggunakan pakaian adat Dayak Lusu. Tahun depan nanti ada lagi, kita berganti-ganti. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Ogan Komering Ulu dikukuhkan sehari menjelang kemerdekaan RI pada Selasa 16 Agustus. Upacara pengukuhan dilakukan di Gedung Kesenian Batu Raja pada Senin 15 Agustus. Acara ditandai dengan pemasangan kendit dan evolet oleh penjabat Bupati Oku, Haji Teddy Melwansyah, kepada Komandan Pasukan Miftahul Janah siswi SMAN 4 Oku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Baik, terima kasih rekan Firda. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kami informasikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka dilakukan pengukuhannya oleh penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Teddy Melwansyah SSPP MMNPD. Upacara pengukuhan dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas nama Muftil Jannah. Selanjutnya dilakukan upacara pemasangan evolit kepada seluruh anggota Paskibraka di Kaltara 17 Agustus dengan bertindak sebagai pengerek sang merah putih M. Ibrahim Adritino, utusan dari SMA Negeri 5 Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan pembawa bendera Yunita Wati Nadia Pratama, utusan dari SMA Negeri 1 Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian pendamping pembawa bendera Atia Pacim SMA Negeri 1 Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita informasikan pula, sebelum melakukan tugas mulia pengibaran sangsaka merah putih, dilakukan healing atau istirahat untuk memberikan ketenangan kepada pasukan yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih. Dilakukan juga dengan cara santai dan hiburan, diantaranya melakukan lomba makan kerupuk yang dilakukan oleh peserta pasukan pengibar bendera pusaka. Lomba makan kerupuk sendiri dilakukan di lobi Hotel Symphony, tempat dipusatkannya anggota Paskibraka yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih. Di lain sisi, pejabat Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Teddy Melwansyah SSPP MMNPD, mengaku bangga dengan putra-putri terbaik Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berasal dari sejumlah sekolah yang terpilih mewakili untuk melakukan tugas mulia mengibarkan sang bendera pusaka pada puncak peringatan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Demikian Firda yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kembali ke studio dengan rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Leni Juwita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini. Adapun Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara. Diketahui upacara HUT ke-77 RI di istana ini merupakan yang pertama kali mengundang masyarakat secara langsung sejak pandemi COVID-19. Jokowi dalam upacara tahun ini memakai baju adat Kesultanan Dolomani, Buton, Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Reza Deni yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Reza. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa tepat pada hari Rabu 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo memimpin upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Jokowi sendiri memang bertindak sebagai inspektur upacara dan komandan upacara dipimpin oleh Kolonel Laut Ariane Sri Mutia, dan upacara berlangsung dengan hikmat dan jajaran-jajaran menteri, pimpinan lembaga maupun tokoh-tokoh publik juga hadir menghadiri upacara ini. Dan benar sekali bahwa ini adalah merupakan kali pertama pihak Istana Merdeka atau pemerintah mengundang jajaran-jajarannya serta tokoh publik dan masyarakat untuk hadir langsung menyaksikan acara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangkaian acara tersebut ditampilkan beberapa pertunjukan baik kesenian maupun pertunjukan militer, yakni dengan diterbangkannya pesawat dari kepala pesawat jet dari angkatan udara yang membentang di langit ibu kota, menggambarkan angka 77, di mana angka tersebut merupakan tahun sekarang Indonesia setelah berdiri. Dan yang paling menyita perhatian adalah diundangnya penyanyi cilik yang memang tengah viral di media sosial, yakni Farel Prayoga. Farel Prayoga diketahui mengisi acara hiburan di tengah acara santai setelah pengibaran Sang Merah Putih. Dia menyanyikan tembang milik Denny Caknan dan Abah Lala, yakni Ojo di Madingke. Dan saat itu juga suasana Istana Merdeka menjadi semakin meriah, semakin cair istilahnya, karena ternyata tembang tersebut membius para tamu undangan untuk ikut berjoget. Bahkan tak tanggung-tanggung, para menteri kabinet Jokowi Ma'ruf juga turun untuk berjoget bersama dengan Farel Prayoga. Terpantau ada nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemudian ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu ada Menteri satu lagi itu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain itu juga ada tokoh-tokoh publik figur yakni Indra Bekti dan Reza Rahadian juga tampak mengikuti joget bersama. Sementara memang Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden tidak turun dari mimbarnya, mereka tetap berada di atas mimbar untuk menikmati acara santai selepas upacara. Dan juga kami telah mendapatkan wawancara dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang menyampaikan bahwa pesan-pesan soal kemerdekaan ke-77 RI ini. Dan beliau mengatakan bahwa ini waktunya untuk bahu-membahu sesuai dengan tagline-nya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan dia juga menggarisbawahi bahwa ini adalah kali pertama kemeriahan para penduduk, para warga yang datang ke Istana Negara karena bisa kembali lagi bertatap muka selepas pandemi COVID yang telah melanda Indonesia sekitar kurang lebih 2 tahun. Demikian Firda, laporan dari Istana Merdeka. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Reza Denny dari Trimnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kupang, Saudara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 16 Agustus. Mendagri Tito tiba di Rotendao didampingi oleh istrinya Tri Suswati menggunakan kapal cepat ekspres Bahari 3J. Ada hal yang menarik dari kedatangan Mendagri Tito bersama rombongan sebelum tiba di Pelabuhan Baa. Kapal yang ditumpangi oleh Mendagri Tito dikawal puluhan perahu motor nelayan dari depan pantai Tulandale hingga tiba di pelabuhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Rio Teti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Baik rekan Firda dan Tribuners sekalian, kemarin Selasa 16 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian tiba di Pulau Terselatan NKRI, yakni Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Mendagri Tito Karnavian tiba di Rotendao didampingi istrinya, Ibu Tri Suswati Tito Karnavian, menggunakan kapal cepat ekspres Bahari 3C. Kapal yang ditumpangi Mendagri Tito Karnavian mendapatkan kejutan spesial dari para nelayan Rote. Puluhan perahu motor nelayan mengawal kapal dari Mendagri, mulai dari depan pantai Tulandale sampai tiba di Pelabuhan Baa. Perahu motor nelayan juga dihiasi aksesoris Semarak Kemerdekaan RI dari bendera merah putih hingga bendera umbul-umbul berwarna-warni. Setibanya di Pelabuhan Baa, Mendagri Tito Karnavian disambut langsung oleh Bupati Rotendao, Ibu Paulina Haningbulu, bersama Ketua PKK Rotendao, Leonard Haning, serta Forkopimda Kabupaten Rotendao. Adapun Mendagri Tito bersama Ibu Tri Suswati dan rombongan disambut dengan prosesi adat orang Rote untuk tamu kehormatan, yakni dengan penyematan selimut tenun khas Rote dan juga pemakaian topi kebanggaan orang Rote, yaitu topi tilangga. Tribuners, topi tilangga tersebut terbuat dari daun lontar yang sudah kering dan berwarna kuning kecoklatan. Lalu Ibu Tri Suswati dikenakan selimut adat Rote dan aksesoris lain seperti bola molik yang dipakai pada kepala. Aksesoris yang berbentuk bulan sabit ini tepatnya dipakaikan di dahi Ibu Tri Suswati. Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu, saat menyambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian dan Ibu Tri Suswati di Rote, mengucapkan selamat datang kepada Mendagri Tito Karnavian dan juga Ibu Tri Suswati sambil mengatup kedua tangannya sebagai tanda kehormatan. Setelah menyambut Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan dengan prosesi adat Rote, Mendagri Tito bersama Ibu Tri Suswati dihantar menuju ke rumah jabatan Bupati Rotendao. Arak-arakan mobil rombongan Mendagri Tito bersama dengan Ibu Tri Suswati dikawal oleh Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao. Setibanya di rumah jabatan Bupati Rotendao, Mendagri Tito Karnavian dan Ibu Tri Suswati beserta rombongan beristirahat sejenak dan melaksanakan santap siang bersama. Untuk diketahui Tribuners dan rekan Firda, di rumah jabatan Bupati Rotendao, Mendagri Tito Karnavian bersama Ibu Tri Suswati meninggalkan tapak kaki mereka. Dan hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, rekan Firda dan Tribuners sekalian, Mendagri Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Nembrala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Sebagai inspektur upacara, Menteri Tito Karnavian memakai busana khas orang Rote, dari topi tilangga hingga selimut adat Rote. Demikian rekan Firda, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Rio Teti dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-77 RI tahun ini, SMK Tiara Nusa Borong, Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan lomba fashion show Manggarai dan lomba lari karung yang diikuti oleh para siswa-siswi. Kegiatan ini berlangsung di pelataran sekolah tersebut di Jawang, Desa Golokantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada Selasa 16 Agustus. Hadir langsung
langsung menyaksikan kegiatan tersebut yakni Ketua Yayasan Tiara Nusa Flores Donatus Nguru, para guru pegawai, dan para siswa-siswi di sekolah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Propo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Firda dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini, di mana dalam rangka menyemarakan HUT RI yang ke-77 dilaksanakan berbagai kegiatan baik dari lembaga sekolah maupun komunitas-komunitas yang ada di Borong di Kabupaten Manggarai Timur, dan salah satunya itu adalah SMK Tiara Nusa Borong. Dalam rangka usia yang ke-77, pihak sekolah SMK Tiara Nusa Borong melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu salah satunya itu adalah fashion show, lomba fashion show dengan berbalut budaya kain tenun Songke Manggarai. Dalam kegiatan ini selain memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77, juga kegiatan ini sebagai tujuan untuk menanamkan serta mengenalkan budaya daerah Manggarai kepada generasi penerus, khususnya siswa-siswi SMK Tiara Nusa Borong. Dalam kegiatan ini diikuti oleh 16 pasangan, setiap pasangan itu ada putra dan putri. Mereka dengan membaluti kain songke dan juga aksesoris khas daerah Manggarai Timur seperti topi songke dan lain sebagainya, dengan menampilkan yang mempesona sehingga dapat menarik para peserta, penonton, dan tamu undangan yang hadir. Selain kegiatan fashion show ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan lain seperti lomba lari karung yang diikuti oleh para pelajar, dan juga lomba kasih masuk paku di dalam botol oleh para guru, tiup balon untuk para guru, dan lomba makan kerupuk, serta tarian-tarian kreasi yang dibawakan oleh siswa-siswi dari di sekolah itu yang dibagi dari setiap kecamatan. Di mana dapat saya ulangi bahwa kegiatan ini dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-77 dan juga mengenal serta menanamkan nilai budaya agar generasi penerus, terutama siswa-siswi, tidak melupakan generasi penerus budaya yang dikenalkan oleh orang-orang tua. Demikian rekan Firda dan juga sahabat Tribuners, dapat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robert Ropo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca mendung tak menyurutkan semangat masyarakat untuk menggelar upacara bendera di Sungai Unda di kawasan Kelurahan Semarapura Kangin, Kabupaten Kelungkung, Bali pada Rabu 17 Agustus hari ini. Meskipun arus aliran air sungai ketika itu cukup deras, upacara bendera yang digelar serangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 RI ini berlangsung lancar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Eka Mita Suputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Nah, terima kasih Firda. Jadi untuk diketahui pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini lebih semarak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2 tahun sebelumnya, karena masih pandemi COVID-19, ratan perayaan 17 Agustus sempat ditiadakan, namun untuk tahun ini kembali semarak seperti yang tampak di Sungai Unda, tepatnya di Kelurahan Semarapura Kangin, Kelungkung. Warga setempat kembali menggelar upacara bendera di aliran sungai yang sebelumnya rutin dilaksanakan setiap tahun, namun 2 tahun belakangan sempat ditiadakan akibat dari pandemi COVID-19. Untuk kondisi upacara tadi, pada pagi hari sempat terhalang karena kondisi hujan dan
arus air juga cukup deras, sehingga pihak warga juga sempat melakukan pemantauan di wilayah hulu sungai, dan ketika sudah dipastikan aman sekitar jam 9 pagi tadi, akhirnya masyarakat yang didominasi tinggal di sekitar bantaran Sungai Unde akhirnya melaksanakan upacara bendera di aliran Sungai Unde seperti yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Upacara tadi juga berlangsung hikmat, meskipun memang kondisi air tadi lumayan cukup deras, namun masih memungkinkan untuk melakukan upacara bendera. Upacara bendera di sungai ini juga dihadiri langsung oleh Lurah Semarapura Kangin. Jadi setiap tahunnya upacara bendera sungai ini mengusung tema kesemangatan untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta menggemakan persatuan dan kesatuan mengingat di wilayah Kelurahan Semarapura Kangin ini masyarakatnya merupakan majemuk terdiri berbagai ras dan agama, sehingga dengan melaksanakan upacara setiap tahun ini diharapkan dapat semakin memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan antar warga. Demikian. Baik, terima kasih rekan Eka dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Lurah Semarapura Kangin, Ida Bagus Putra Adiana. Berikut liputannya untuk Anda. Kekhawatiran enggak Pak? Ada ketakutan dari itu? Ya, kekhawatiran sebagai manusia yang sudah pasti, karena biar bagaimanapun kan situasi alam kita tidak bisa prediksi secara nyata. Karena semangat dari keluarga, maka saya selaku lurah yang tetap memberikan motivasi dan memberanikan apa yang menjadi harapan keluarga Tupat Unde yang memang sudah mempersiapkan kegiatan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Pasca pandemi ini kan baru pertama kali pelaksanaan upacara Hari Peringatan Kemerdekaan itu bisa dilaksanakan secara langsung seperti ini. Gimana kesannya Pak? Memang kesannya ya kalau boleh dibilang sangat bangga dan terharu, karena sudah 2 tahun kita tidak pernah menyelenggarakan upacara peringatan seperti ini, tapi dengan semangat dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita arahkan warga, dan warga yang hadir ini rata-rata sudah menerima vaksin, yang sebagian besar rata-rata sudah menerima vaksin booster, sehingga kami meyakini dengan keadaan vaksin booster ini kami bisa berani melakukan kegiatan apel secara langsung dengan tetap memperhatikan, menjaga, memperketat protokol kesehatan. Unit Opsional Satuan Res Narkoba Polres Langsa kembali meringkus 2 pemuda yang terlibat pengedaran sabu-sabu. Barang bukti yang disita oleh polisi yakni 3 paket sabu total seberat 5,31 gram. Kedua tersangka sendiri berinisial AL, 33 tahun berstatus sebagai buruh bangunan, dan BS 43 tahun wira swasta, dan keduanya warga Gampong Belang, Kecamatan Langsa Kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih sudah selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa berhasil meringkus 2 tersangka yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Agustus lalu. 2 tersangka berinisial AL dan BS. Keduanya merupakan warga Gampong Belang, Kecamatan Langsa Kota Langsa. Dari penangkapan kedua tersangka disita barang bukti 3 paket sabu-sabu, yakni total berat 5,3 kg. Berawal dari kronologis kejadian dapat kita laporkan sesuai keterangan dari Kasat Narkoba Polres Langsa itu Sandi Putra. Pada Kamis itu pihaknya mendapatkan laporan atau berawal dari pengembangan kasus penangkapan sebelumnya. Diperoleh informasi tersangka AL telah melakukan transaksi sabu-sabu dengan BS. Pada saat itu tim opsional dari Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa langsung bergerak mengintai pelaku
Saat pelaku berada di Kampung Salah yang Talang Selama, langsung dilakukan penangkapan. Nah, dilakukan pemeriksaan bersama tersangka AL, ditemukan 3 paket sabu-sabu tersebut. Sabu-sabu tersebut disembunyikan oleh tersangka di topi. Dalam pengembangan kasus pada hari itu juga, AL mengaku bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari BS. Pada waktu itu atau pukul 6 sore itu, tim Osnal langsung kembali bergerak untuk melacak keberadaan dari tersangka BS. Berselang sekitar 30 menit kemudian, tim Osnal atau petugas dari Satuan Reserse Narkoba tersebut berhasil mendeteksi kembali tersangka BS yang ternyata berada di rumahnya di Kampung Blang. Sedangkan itu juga tersangka ditangkap tanpa ada perlawanan. Pada hari itu juga kedua tersangka diamankan ke Polres Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Trami News Indonesia Zubir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pandar 23 tahun pelaku penusukan terhadap korban Aldi, 24 tahun mengaku tak terima ditegur oleh korban. Keduanya merupakan warga Sukadamai, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan yang tak lain, kedua pria tersebut masih ada ikatan keluarga. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 14 Agustus, kira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di depan rumah Samsudin yang beralamat di Jalan Damai Payak Ubi, Kecamatan Tobuali. Keduanya sempat berduel dengan menggunakan senjata tajam. Korban Aldi memegang parang, sedangkan pelaku Pandar dengan sebilah pisau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda, selamat siang di mana Tribun News di mana berada. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2022 terjadi duel maut antara Pandar bersama dengan Aldi, yang mana kejadian tersebut bermula saat ketika itu pelaku atas nama Pandar ingin berkunjung atau melihat kondisi sang anak, yang mana anak tersebut merupakan hasil nikah siri dari saudara Pandar dengan istri sirinya. Namun saat berada di depan halaman rumah saudara Swandi, tiba-tiba saudara Aldi bertanya kepada saudara Pandar, pelaku Pandar, ada apa kamu kesini, dengan mengancungkan sebilah parang. Kemudian pelaku atas nama Pandar langsung balik ke rumahnya dengan mengambil sebilah pisau. Kemudian saudara pelaku Pandar ini kembali lagi ke rumah Swandi untuk melihat kondisi anaknya. Namun tiba-tiba saudara Aldi kembali mengajak duel saudara Pandar. Dari situlah keduanya pelaku Pandar sehingga menyebabkan luka di bagian kepala saudara Pandar dengan luka hampir kurang lebih 18 jahitan. Setelah itu kedua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun disayangkan korban Aldi disarankan oleh pihak rumah sakit terdekat untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di Kota Pangkal Pinang, karena kondisi dari korban sendiri itu usus terburai keluar dari badan perut Aldi. Kemudian atas kejadian tersebut, pihak keluarga dari Aldi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Bangka Selatan untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat informasi tersebut, tim Satreskrim Polres Bangka Selatan menindaklanjuti laporan tersebut untuk melakukan olah TKP. Kemudian saat dilakukan penangkapan, saudara Pandar berada di kontrakannya. Anggota belum sempat datang ke rumah saudara Pandar ini, namun pelaku Pandar ini berpapasan dengan anggota Satreskrim. Kemudian saat dilakukan penangkapan, pelaku ini tidak sempat melakukan perlawanan dan berperilaku kooperatif. Kemudian Satreskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana saat dikonfirmasi Bangka Pos memang membenarkan pihaknya telah mengamankan satu orang pelaku yang mana atas nama Pandar. Saat ini pelaku sendiri sudah diamankan
ke pihak diamankan di Mako Polres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk korban sendiri, saudara Aldi saat ini sedang berada di Rumah Sakit Kota Pangkal Pinang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Untuk pelaku Vander sendiri diancam hukuman kurang lebih 5 tahun atau 5 tahun penjara lamanya. Mungkin seperti itu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan, AKP Chandra Satriadi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya jelaskan kemarin kami ada mengamankan tiga orang saksi. Satu kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan penusukan, penganiayaan, mengakibatkan luka berat dari masyarakat yang dua, tapi jatuhkan kita tersangka yang dikatakan memakai benda tajam yang dibawa dari rumah. Untuk sekarang posisi dari tersangka sendiri sudah kita masukkan dalam tahanan di Polres. Dan untuk korban sendiri kondisinya sekarang bagaimana? Untuk kondisi korban? Sekarang masih di rumah sakit di Pangkal Pinang. Kondisinya masih sudah lewat dari rumah sakit medis untuk segera kita mintakan keterangan setelah kondisi sudah membaik. Sendiri berawal dari tersangka itu mau melihat dari anak tersangka, karena dari istri sendiri tersangka yang sudah pisah, namun memang dari ada penolakan dari keluarga korban dengan adanya datangnya tersangka di Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung menggelar rapat dengar pendapat atau RDP atas kasus dugaan kekerasan terhadap murid SD Negeri 33 Tanjung Pandan pada Selasa 16 Agustus. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Suherman itu dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengawas Sekolah, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, kemudian Kepala SDN 33 Tanjung Pandan, orang tua korban, serta guru yang diduga melakukan kekerasan. Bahasan dalam rapat tersebut mulai dari memperjelas kronologi kejadian hingga tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Teknis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan menanggapi viralnya video dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SD yang dilakukan oleh seorang guru di SD Negeri 33 Tanjung Pandan, jajaran Komisi 3 langsung menggelar rapat dengan pendapat. Dalam rapat yang dihadiri oleh instansi terkait serta kedua orang tua korban itu meminta klarifikasi dari berbagai pihak atas viralnya kejadian di SD Negeri nomor 33 Tanjung Pandan tersebut. Berdasarkan hasil dari rapat dengan pendapat, Komisi 3 akhirnya memberikan rekomendasi kepada instansi terkait terhadap kejadian yang sempat viral di jagat dunia maya itu. Untuk rekomendasi yang pertama, Komisi 3 menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua korban untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya jika kedua orang tua merasa tidak puas dan ingin menyelesaikan ke jalur hukum, pihak dari Komisi 3 tidak akan melakukan pemaksaan atau apapun. Artinya mereka menyerahkan sebetulnya kepada pihak keluarga korban. Kemudian rekomendasi yang kedua, Komisi 3 memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk memberikan punishment atau hukuman terhadap guru yang bersangkutan sebagai efek jera, dan kejadian tersebut tidak akan terulang lagi di sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Belitung. Kemudian rekomendasi lainnya, Komisi 3 juga meminta Dinas Pendidikan untuk menarik guru yang bersangkutan agar tidak melakukan proses belajar mengajar di SD Negeri nomor 33 Tanjung Pandan, dan untuk sementara waktu akan ditempatkan di Dinas Pendidikan. Kemudian Komisi 3 juga menjamin kelancaran proses belajar mengajar terhadap murid yang menjadi korban kekerasan serta teman-temannya yang melakukan perekaman video serta yang membagikan video tersebut hingga viral di media sosial.
Selain itu, Komisi 3 juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial untuk memberikan pendampingan hukum kepada kedua orang tua korban jika ingin melakukan penyelesaian masalah ke jalur hukum. Selain itu, mereka juga meminta kepada Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan untuk menghilangkan dampak traumatik yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Setelah rapat dengan pendapat, kami juga sempat meminta keterangan dari orang tua korban, yaitu Bapak Gunawan, yang menyatakan akan menyelesaikan persoalan tersebut ke jalur hukum. Jadi Gunawan ini tetap merasa tidak terima bahwa anak sulungnya yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar itu mendapat perlakuan yang tidak baik oleh gurunya sendiri. Oleh sebab itu, dirinya tetap akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Bahkan ia menegaskan hingga saat ini dia tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun terkait kejadian tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung, Suherman. Berikut liputannya untuk Anda. Kita menjelaskan, kita mendengar penjelasan apa yang telah mereka sampaikan ke kami. Jadi ada rekomendasi dari hasil pertemuan ini telah kita buat dan kita sepakati bersama. Seperti itu. Apa itu? Rekomendasi. Jadi rekomendasi tadi yang pertama menyerahkan kepada wali murid, orang tua murid tersebut, Pak Ibu Sulasi dan Bapak Gunawan, untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan persoalan ini. Ya, kita menyerahkan kepada beliau karena beliau punya hak yang dilindungi oleh undang-undang, hak konstitusi beliau dilindungi oleh undang. Seperti itu. Selanjutnya di rekomendasi kedua, kita menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar kepada siswa korban dan yang terkait dengan tersebarnya video. Sebanyak 167.916 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi pada momen kemerdekaan ke-77 RI ini. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli mengatakan pemerintah memberikan remisi kepada 167.916 WBP di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-77 RI di Kemenkumham Jakarta Selatan pada Rabu 17 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Naufal Lanten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, selamat siang, Firda dan juga Tribuners. Hari ini atau pagi tadi, Kementerian Hukum dan HAM menggelar upacara 17 Agustus di kantornya di Jalan Rosata Air dan Jalan Rosata. Acara itu dimulai pada sekitar pukul 7 tadi, dan dalam acara upacara tersebut, Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli sekaligus juga mengatakan bahwa ada sebanyak 167.916 narapidana atau warga binaan mendapat remisi pada momen kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia pada tahun ini. Yasona mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Adapun dari jumlah itu sebanyak 166.191 warga binaan mendapat remisi umum menjadi 1, dan sebanyak 2.725 warga binaan lainnya mendapat remisi umum menjadi 2, yang artinya juga adalah mereka langsung bebas pada hari ini juga. Dengan demikian, jumlah penghuni lapas atau rumah tahanan hingga saat ini adalah sebanyak 277.704 orang di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 229.284 narapidana dan juga 48.433 tahanan. Selain itu, pemberian remisi ini, kata Yasona, diprediksi dapat menghemat anggaran dari yang dibutuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yakni dia mengatakan bahwa sebanyak 259,28 miliar diprediksi bakal terhemat dengan adanya program remisi tersebut. Dengan rincian dari program remisi umum yang sebanyak 166.000 tersebut,
dapat menghemat hingga 254,35 miliar rupiah. Sedangkan untuk program remisi umum dapat menghemat anggaran hingga sebesar 4,9 miliar. Yasona mengatakan terkait remisi ini, ia mengucapkan selamat bagi warga binaan yang telah mendapatkan atau pengurangan masa tahanan. Ia berharap warga binaan dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik setelah mengikuti masa binaan ini. Demikian cerita dan juga aktivitas ini. Ya. Baik, terima kasih rekan Nova Lanten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, adik-adik semua, ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77. Seperti biasa, kita memberikan remisi kepada warga binaan kita yang telah mengusahakan perkara korban. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang normal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di beberapa negara yang memberikan remisi pada hari ulang tahun raja atau binaan kita di sini, di samping remisi-remisi yang lain yang sesuai ketentuan, kita memberikan remisi kepada warga binaan. Hari ini pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini ada penghuni lapas dan rutan kita di 277.717 orang. 277.717. Dan dari sana ada 224 narapidana. Seorang kakek berusia 70 tahun warga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, diamankan tim Opsnal Polsek Bermani Ulu seusai merudah paksa seorang wanita 35 tahun dan remaja laki-laki 17 tahun. Kelakuan tak pantas yang dilakukan oleh kakek berinisial DL ini terungkap saat tetangga korban melihat kakek masuk ke dalam rumah korban pada Sabtu 13 Agustus lalu. Selesai masuk ke dalam rumah korban, kakek tersebut tak kunjung keluar. Kecurigaan pun semakin bertambah setelah tetangga korban menggedor pintu rumah dan memanggil korban. Informasi lebih lengkap kami dari Tribun Bengkulu. Ada warga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu terpaksa diamankan tim Opsnal Polsek Bermani Ulu usai merudah paksa seorang wanita 35 tahun dan remaja laki-laki 75 tahun yang merupakan penyandang disabilitas. Perbuatan tak pantas yang dilakukan kakek yang berinisial DL ini terungkap saat tetangga korban melihat kakek masuk ke dalam rumah korban pada Sabtu 13 Agustus lalu 2022. Usai masuk ke dalam rumah korban, kakek tersebut tak kunjung keluar. Kecurigaan pun bertambah setelah tetangga korban menggedor pintu rumah dan memanggil korban. Semakin curiga, tetangga korban memaksa masuk dan melihat korban sudah tak mengenakan pakaian lagi dan kakek pun kabur. Lantas ia menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban yang saat itu sedang pergi berkebun. Lalu orang tua korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Bermani Ulu guna ditindaklanjuti. Sore harinya tersangka langsung diringkus oleh pihak kepolisian di rumahnya. Perbuatan kakek ini sudah 3 kali dilakukan sejak Juli 2022 lalu. Dari penyidikan juga terungkap pelakuan bejat sang kakek tak hanya dilakukan oleh seorang perempuan berusia 35 tahun, tapi kelakuan bejat ini juga dilakukan oleh seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Korban bercerita jika dirinya pernah disodomi oleh kakek tersebut. Atas perbuatannya, kakek ini terancam pasal 286 Junto, pasal 290 Junto, pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Selain itu, dari pengakuan sang kakek yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil di salah satu sekolah di Rejang Lebong, ini ia tega melakukan hal tersebut karena kemasukan setan. Demikian Saudara Firda dari tribunbengkulu.com, Rejang Lebong melaporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Panji Destama dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolsek Bermani Ulu, Ibda Ibnu Sina, dan juga tersangka DL. Berikut liputannya untuk Anda. Rekan-rekan media semua yang selalu di hati. Kejadian ini bermula ketika tetangga korban melihat tersangka masuk ke dalam rumah. Dan tersangka ini tidak keluar-keluar. Karena tidak keluar dari rumah, jadi tetangganya ini mengetuk pintu. Kenapa tidak keluar-keluar? Enggak. Pada saat itu tersangka dalam keadaan tidak memakai celana dan
kejadian, setelah kejadian itu tetangganya melapor pada keluarganya. Keluarganya melapor ke polsek, kejadian itu pada jam 9, selanjutnya keluarganya melapor ke polsek. Setelah melapor ke polsek, kami langsung melakukan tindakan pada jam 8. Kek, numpanannya kek, cucung berapa hari kek? Dua. Cucung dua. Kita ngapain ya jauh pas saat itu? Nengok depan deh, nengok depan deh, nengok sini, nengok sini. Kita cak mana nganuinya kek? Maksudnya ngapa kita nak melakukan hal itu kek? Kau main kek, nenek bapaknya aku kan sering main di rumahnya. Tahu-tahu nenek itu dah ada aku masuk dah. Kecek kompang tuh maksud? Aku yang masuk pak. Oh, kakek yang maksud? Ngapa kau ndak sama itu pak? Kakeknya ke kebun. Oh, terus cak mana maksudnya? Udah, tidak. Kakek tarik cuy itu? Bukan kak, depan rumah yang naik. Dari depan rumah kakek tarik ke kamar ya? Orang Korban ini masyarakat. korban ini cucung kawan kita berarti pak? Kenal dengan bapaknya? Apa bapaknya kenal sama bapak? Kuat Ma'ruf menjadi salah satu tersangka atas tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Pria yang berprofesi sebagai sopir istri Ferry Sambo Putri Chandrawati itu ternyata merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat. Seperti diketahui, Kuat Ma'ruf merupakan satu-satunya warga sipil yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sementara itu, 3 tersangka lainnya merupakan anggota polisi aktif, yakni Irjen Ferry Sambo, Baradae, dan Bribka RR. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwa memang benar Kuat Ma'ruf yang menjadi salah seorang tersangka atas Brigadir Joshua ini berkediaman di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Hal itu pun kami pastikan dari keterangan RT setempat yang membenarkan bahwasanya Kuat Ma'ruf merupakan warga asli di lingkungannya. Bahkan diketahui Kuat Ma'ruf bersama keluarganya ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu di wilayah Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Dan bisa kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kediaman dari Kuat Ma'ruf ini ataupun tersangka atas kasus Brigadir Joshua ini berada di salah satu gang sempit yang berada tepat di wilayah Cibuluh tersebut. Dan kami pun sempat menelusuri kediamannya Kuat Ma'ruf ini dengan memasuki gang demi gang di perkampungan yang cukup terbilang padat penduduk tersebut. Namun sejauh penelusuran kami di wilayah sekitaran kediaman Kuat Ma'ruf yang berada di gang sempit padat penduduk tersebut, sejumlah warga yang ketika kami tanyai di mana lokasi pasti dari rumah Kuat Ma'ruf ini pun enggan memberikan tanggapan apapun. Bahkan cenderung mereka tidak mengetahui kediaman Kuat Ma'ruf. Padahal ketika kami mengonfirmasikan kediaman Kuat Ma'ruf ke RT setempat, itu sudah membenarkan bahwasannya Kuat Ma'ruf merupakan warga di wilayah RT-nya tersebut. Namun warga yang ditemui oleh kami dan jaraknya itu tidak terlalu jauh dengan rumah Pak RT mengatakan tidak mengetahui di mana kediaman Kuat Ma'ruf. Kemudian kami pun coba meminta untuk ketua RT menunjukkan di mana lokasi pasti kediaman dari Kuat Ma'ruf ini. Namun kepada kami ketua RT itu pun menegaskan bahwasanya tidak bisa menunjukkan secara lebih jauh di mana rumah dari Kuat Ma'ruf itu sendiri dikarenakan ketua RT menjaga psikologis dari keluarga dari Kuat Ma'ruf ini. Namun begitu, menurut keterangan yang kami dapatkan dari ketua RT, pihaknya ataupun dirinya yang sebagai ketua RT ini sudah melakukan upaya untuk membesarkan hati
dari keluarga Kuatmaruf ini supaya tidak terlarut-larut dalam masalah yang menimpa keluarganya ini. Dan diketahui pula bahwasanya memang Kuatmaruf ini mempunyai 2 orang anak, satu diantaranya itu sudah sekolah menengah atas di Kota Bogor, dan hal itu yang dijaga oleh Ketua RT supaya tidak mengganggu psikologisnya ataupun mengganggu psikologis keluarga dan anak-anaknya, sehingga Ketua RT pun tidak berani menunjukkan di mana rumah dari Kuatmaruf itu sendiri. Secara pastinya kami pun dalam penelusuran pada kemarin tidak mengetahui secara pasti rumah Kuatmaruf, namun dipastikan bahwasanya Kuatmaruf merupakan warga Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dan bertempat tinggal di salah satu gang yang cukup padat penduduk. Begitu Firda laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. MR terduga teroris yang rumahnya digeledah oleh Densus 88 anti teror dan Brimob di Desa Makarjaya, Sungai Gelam, Muaro Jambi diketahui bekerja sebagai pedagang kerupuk. Hal itu diungkapkan oleh Dadang, Ketua RT setempat. Kata Dadang, MR beserta istri dan anaknya tinggal di rumah tersebut sekitar 8 tahun lamanya. Rumah itu merupakan rumah kedua orang tua MR yang sudah meninggal dunia. Saat proses penggeledahan, Dadang mengaku sedang ada kegiatan di Kota Jambi, kemudian ditelepon oleh Polda Jambi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribers. Kami kembali informasikan memang pada kemarin tepat tanggal 16 Agustus 2022 warga Jambi dihebohkan dengan penggeledahan rumah terduga teroris seperti disebutkan yang berada di Mekarjaya, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, dalam penggeledahan ini, Firda, petugas mengamankan busur panah, kemudian juga buku-buku, serta sejumlah handphone dan laptop yang dibawa menggunakan ransel dari dalam rumah MR terduga teroris. Informasinya, MR terlebih dahulu sudah diamankan di Polda Jambi sebelum penggeledahan. Kemudian untuk penyelidikan lebih lanjut, sepertinya Densus 88 anti teror bersama dengan Brimob langsung turun ke lokasi, kemudian menggeledah seisi rumah daripada MR untuk mengambil sejumlah barang bukti terkait dugaan keterlibatan teroris. Nah, dalam keterangan daripada tetangga MR maksudnya, ada juga dari Ketua RT bahwasanya keseharian daripada MR adalah masih seperti biasa, bergabung, berbaur dengan masyarakat biasa, sehingga mereka selama 8 tahun tinggal di lokasi tersebut, tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, kemudian pada saat penggeledahan, warga kemudian kaget karena tidak menduga bahwasanya MR terlibat dalam jaringan terorisme. Nah, dan keterangan daripada Ketua RT datang, keseharian daripada MR sendiri itu adalah pedagang atau pengampas kerupuk. Nah, pantauan di lokasi juga, Firda, di kawasan rumah atau terduga MR ini, itu cukup ramai, padat penduduk, tetapi untuk aktivitas pada pantauan pada tanggal 16 kemarin, Firda itu cukup lengang, tidak ada aktivitas sama sekali di lokasi, sehingga memang kita sendiri merasa kesulitan untuk mencari keterangan terkait MR ini sendiri. Kita hanya mendapat keterangan daripada Ketua RT. Namun untuk warga-warga lainnya sepertinya lebih menutup diri dan enggan berkomentar terkait penangkapan MR ini. Mungkin demikian yang bisa saya informasikan kita, karena ini tindak lanjutnya langsung ditarik oleh Mabes Polri, sehingga dari Polda Jambi belum bisa berkomentar terkait penangkapan ini. Sekian. Terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dadang, Ketua RT setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Ada rapat di DPR, ditelepon sama pihak Polda atau penggeledahan salah satu rumah warga yang terindikasi terorisme. Jadi ya lebih jelasnya saya kurang tahu. Ada yang dibawa tadi Pak? Yang dibawa ada beberapa itu kayak
tas ransel, terus busur panah, sama buku-buku gitu. Kalau anggota keluarga ada di bawah juga? Nggak ada, istri sama anak-anaknya ada di rumah. Ini kalau boleh tahu disebut terduga teroris itu jaringan apa ya? Nah itu saya kurang tahu, itu saya tidak tahu, itu Polda lah yang tahu. Pak, kalau keseharian sendiri mencurigai nggak warga gitu? Selama ini nggak ada sih, kalau curiga arah ke sana nggak ada kami, karena ya sama lah kayak warga yang lainnya, biasa lah, nggak ada yang aneh-aneh, itu nggak ada sih. Kalau aktivitasnya gimana Pak? Aktivitasnya ya sebagai pedagang kerupuk, ngampas kerupuk. Inisialnya boleh tahu siapa Pak? Inisial MR. Kepala keluarga. Memperingati HUT ke-77 RI, sebanyak 60 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Samudra Pasifik, tepatnya di Pantai Basek G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Dari pantauan pada Rabu 17 Agustus hari ini, tim penyelam mulai bergerak mengibarkan bendera merah putih pada pukul 7:40 waktu Indonesia Timur dari Ditpolerut Polda Papua. Pengibaran bendera merah putih dilakukan kepada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter di bawah perairan Samudra Pasifik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, salam kemerdekaan dari ujung timur Indonesia. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, sebanyak 60 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Samudra Pasifik, tepatnya di Pantai Base J, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Pantauan kami awak media pada Rabu pagi, 17 Agustus 2022, tim penyelam mulai melaksanakan pengibaran bendera merah putih pukul 7:40 waktu Indonesia Timur pagi tadi dari titik lokasi di Pol Air Polda Papua menuju perairan Samudra Pasifik. Firda dan juga Tribuners, pengibaran bendera merah putih dilakukan pada kedalaman sekira 10 hingga 15 meter di bawah perairan Samudra Pasifik Kota Jayapura, Papua, yang tampak di layar visual Anda ini merupakan salah satu potret gambaran prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh gabungan TNI Polri sekota Jayapura. Dan dalam kesempatan wawancara kepada kami para awak media dan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung mengatakan giat pengibaran bendera merah putih di bawah laut tersebut diikuti setidaknya 60 penyelam yang merupakan gabungan dari TNI Polri sekota Jayapura. Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan pula memang secara kronologi prosesi pengibaran bendera di bawah laut ini diawali dengan briefing mempersiapkan perlengkapan di dermaga Pol Air Ud Polda Papua. Lalu sebagai komandan ia beserta para penyelam ini bersama-sama menggunakan Sea Rider Satrol Lantamal 10 dan Pol Air Ud Polda Papua menuju titik penyelaman yakni di perairan Pantai Base Samudra Pasifik Kota Jayapura. Dan Lantamal menyampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih di perairan Samudra Pasifik ini dilakukan serentak yakni pada 77 titik Nusantara sesuai dengan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Dapat kami informasikan pula bahwa dengan semangat membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat sesuai dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Firda, dalam kesempatan itu, Ferianto juga menyampaikan bahwa meski inisiasi kegiatan ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, namun dalam pelaksanaannya berkolaborasi bersama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, hingga kepolisian. Dapat kami informasikan pula para penyelam menyelam selama 50 menit di bawah air dan kemudian para penyelam ini yang terlibat melaksanakan prosesi upacara bendera di dasar laut Samudra Pasifik. Dan tampak gagah sekali begitu ketika mereka melawan arus gitu untuk mengadakan ataupun hormat kepada bendera merah putih di dasar perairan Samudra Pasifik Papua. Untuk diketahui pula juga pemirsa ataupun Tribuners, kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini mendapatkan rekor muri dengan tempat penyelaman terbanyak yakni 77 titik dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Firda, demikian informasi yang dapat saya laporkan terkait pengibaran bendera merah putih dan prosesi upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia oleh gabungan TNI Polri di perairan Samudra Pasifik. Dari ujung timur Indonesia, salam semangat kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Danlantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Ferianto P. Marpaung. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut, tetapi kita dalam pelaksanaannya tidak sendirian. Ya, kita
juga bersama-sama dengan teman-teman dari TNI yang lain, baik darat, udara, kemudian juga dari kepolisian. Kurang 50 menit di bawah air. Ya, kemudian para penyelam yang terlibat tidak menyarankan para pemula untuk berpartisipasi di dalam kegiatan acara menaikkan bendera di bawah air. Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli, Kota Palu menggelar upacara HUT ke-77 RI di bibir pantai dan pengibaran bendera merah putih di atas perahu. Upacara itu diinisiasi oleh warga setempat dan diikuti oleh para siswa SD, padat karya, dan nelayan Kelurahan Panau. Pengibaran bendera merah putih di atas perahu berlangsung dengan hikmat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Alan Syahrir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, rekan kita dan Tribuners, upacara bendera di pinggir pantai tersebut dan pengibaran bendera di atas perahu itu merupakan inisiasi langsung dari warga setempat khusus dan pemuda-pemuda yang berada di Kelurahan Panau. Dan Ketua Lembaga Adat Kelurahan Panau Muhammad Syukur mengatakan ini kali pertama digelarnya upacara di pinggir pantai. Ia merasa bangga upacara seperti ini bisa terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan. Selain itu, dipilihnya bibir pantai sebagai lokasi upacara bendera untuk memperkenalkan potensi wisata bahari di Kelurahan Panau sendiri. Muhammad Syukur mengharapkan kegiatan upacara seperti ini bisa berlangsung setiap tahunnya dan tidak hanya digelar di Kelurahan Panau saja, tapi seluruh Kecamatan Taweli dapat bersama-sama menyelenggarakan hal serupa. Muhammad Syukur menjelaskan tujuan lain dari upacara di pinggir pantai ini untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga ekosistem laut, karena para nenek moyang dulu merupakan seorang pelaut dan mayoritas pekerjaan atau warga di Kelurahan Panau sendiri merupakan pekerjaannya itu nelayan. Dan selain upacara bendera di pinggir pantai, Kelurahan Panau juga menggelar lomba seperti perahu layar, tarik tambang perahu, dan lomba bola dangdut untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kembali rekan kita. Baik, terima kasih rekan Alan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, saudara. Prajurit Fasyarkan TNI AL Manokwari resmi mengibarkan bendera merah putih di sekitar perairan Teluk Doreri, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Rabu 17 Agustus. Kepala Fasyarkan TNI AL Manokwari Kolonel Laut Priyonggo S mengatakan pengibaran ini guna menyongsong kemerdekaan ke-77 RI. Pengibaran ini dilaksanakan mulai dari Sabang hingga Merauke. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya tepat pada sekira pukul 10:30 para prajurit Fasyarkan Manokwari telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera di perairan Teluk Doreri, Kabupaten Manokwari. Nah, upacara pada hari ini sendiri dilaksanakan dengan menggandeng beberapa instansi samping, yakni dari pihak kepolisian, Basarnas, hingga komunitas penyelam di Provinsi Papua Barat itu sendiri. Nah, selain itu, pada pengibaran bendera di Kabupaten Manokwari sendiri, ada keterlibatan dari ibu-ibu Jalasenastri yang dikomandoi langsung oleh Ketua Daerah Jalasenastri Koarmada 3 wilayah Timur. Nah, pada pelaksanaannya mereka berharap agar lewat momentum ini masyarakat dan juga para penyelam ikut mencintai kekayaan alam bahari di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, selain itu sebelumnya kemarin pada tanggal 16 Agustus kemarin dari Kodam 18 Kaswari telah melaksanakan pengibaran bendera sepanjang 77 meter di areal
distrik Manokwari Selatan yang mana melibatkan seluruh instansi teknis termasuk Fasarkan dan juga TNI Polri yang ada di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, selain itu Ketua Daerah Jalasanastri Kormada 3 wilayah Timur sendiri menyampaikan bahwa lewat momentum ini bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki yang ikut melaksanakan pengibaran bendera, namun perempuan juga memiliki hak untuk melaksanakan pengibaran bendera baik di darat maupun di laut. Nah, kesempatan tersebut beliau meminta agar seluruh anggota Jalasanastri bahkan perempuan yang ada di Provinsi Papua Barat untuk ikut serta menjaga kelestarian laut dan terumbu karang yang ada di sekeliling Provinsi Papua Barat itu sendiri. Nah, selain itu ada beberapa mahasiswa dan juga pelajar yang diikut sertakan dalam pengibaran bendera sepanjang 7 hingga 11 meter di wilayah areal pantai Teluk Dorere ini sendiri, dan mereka berharap agar generasi muda di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, ikut serta mengisi kemerdekaan yang sampai saat ini diperjuangkan dan hingga saat ini mereka bisa merasakan hasil kemerdekaan itu sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofwan Azari dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kolonel Laut Prionggo S, Kepala Fasarkan TNI AL Manokwari, kemudian Ketua Daerah Jalasanastri Armada 3 Yuanita Irwansyah, dan penyelam Universitas Papua Hans. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk mendukung program dari Bapak Kasal, pengibaran bendera, detik proklamasi di 77 titik dari Sabang sampai Merauke. Di sini yang ikut mulai dari komunitas penyelam, ada dari AERU, dari polisi juga, semua tergabung untuk kenaikan bendera bawah air ini. Ditambah ikut serta Ibu Panglima Armada 3 turut serta Jalasanastri. Bendera yang dikibarkan berapa meter? Bendera dikibarkan 4 meter kali 70 meter. 70. Kami dari Jalasanastri Armada 3 merasa bangga dan senang sekali dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengibaran bendera merah putih di 77 titik yang dicanangkan oleh Bapak Kasal. Menurut kami sudah seharusnya kita sebagai terutama warga Papua Barat ya, yang kekayaan bawah lautnya harus mencintai laut kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu aja. Untuk perempuan sendiri bagaimana, Bu? Untuk perempuan, ya alhamdulillah tadi juga selain dari Jalasanastri ada komunitas yang lainnya juga. Mungkin tanggapan saya terkait pengibaran bendera air, bagi saya ini cukup menarik ya, karena biasa kalau saya ikut di darat, kali ini ikut di laut. Ini tentu sensasi yang berbeda, karena di laut kita tidak ada alat untuk komunikasi, cuma menggunakan kode. Jadi saya pikir ini suatu kegiatan yang cukup luar biasa, dan saya pikir di Indonesia kami pasti bisa. Oke. Abang, ini kali pertama ya, Bang? Kalau ini udah kedua, kemarin kita di Kodam kita kibar yang 7 meter, habis itu sore datang, hari ini lagi. Oke, siap. Ini berarti kali kedua ya? Iya, Menjadi merupakan pengalaman baru untuk Abang sebagai mahasiswa UNIPA ya? Pengalaman baru. Siap. Harapan kepada pemuda di seluruh bangsa Indonesia bagaimana lewat Mudhut ini? Harapan kami untuk seluruh pemuda Indonesia agar kita tetap kompak untuk memajukan negara kita tercinta. Ada beragam cara memperingati hari ulang tahun ke-77 RI. Satu diantaranya dengan kegiatan melukis di tembok atau yang disebut mural. Itu dilakukan para seniman dari Art Studio Alam Karya bersama Aliansi Seni Rupa Mamuju. Mereka mengerjakan mural di dinding tembok lebar sekira 2 meter dan panjang 40 meter. Lokasinya tepat berada di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Lorong Alam Karya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Fahrun Ramli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahrun.
rekan dia dan rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa di Kabupaten Mamuju ini banyak beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya itu dari seniman perupa Mamuju, di mana dia itu melakukan aksi mural atau menggambar lukisan di dinding tembok, di mana dinding tembok ini sepanjang 40 meter dan lebarnya ini ada 2 meter, berada tepat di Jalan Pababari, Kelurahan Karema. Nah, adapun mural-mural yang mereka gambar itu bertemakan HUT Kemerdekaan RI, mulai dari peta Indonesia, ada gambar tokoh pahlawan Soekarno dan Bapak Proklamator, serta lambang-lambang Garuda lainnya. Semua yang bertemakan HUT Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu seni rupa Mamuju yang ditemui Aat mengatakan mural ini sebagai bentuk ekspresi dari seniman-seniman di Mamuju merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun gambar-gambar yang mereka lukis di tembok ini adalah gambar-gambar yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme warga ketika melintas di daerah di lorong tersebut. Seperti mereka menggambar para tokoh pahlawan yang memegang bambu runcing sambil berbaju seragam lengkap dalam melakukan perjuangannya, serta beberapa gambar-gambar tentang perjuangan tokoh-tokoh pahlawan yang memantik semangat jiwa nasionalisme kita seperti Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, gambar-gambar mural ini berjumlah gambar sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, di mana berjejer sepanjang tembok 40 meter ini. Nah, salah satu warga yang ditemui juga sangat merespon positif adanya kegiatan seniman-seniman Mamuju ini, karena ini merupakan satu kegiatan yang positif dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu yang sempat saya laporkan dari Mamuju. Saya kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Farun Ramli dari Tribun Sulbar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Para pedagang di Pasar Baru Tuban, Jawa Timur tampak datang berduyun-duyun menuju tempat parkir utama bertepatan HUT ke-77 RI pada Rabu 17 Agustus pagi. Tak seperti biasanya di mana para pedagang saat datang langsung menuju lapaknya masing-masing. Namun kini mereka meninggalkan lapak demi bisa ikut upacara kemerdekaan yang hanya dilakukan setahun sekali. Mereka pun berbaris memanjang dari timur ke barat dengan dress code aturan busana yakni merah dan putih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Muhammad Sudarsono yang akan melaporkan. Silakan rekan Sudarsono. Baik, selamat siang Firda dan pemirsa Tribun yang pada siang hari ini menyaksikan live. Bahwasanya dikabarkan para pedagang yang ada di Pasar Baru Tuban melaksanakan kegiatan upacara kemerdekaan secara bersama-sama yang dipandu oleh petugas pasar setempat. Upacara ini merupakan inisiatif dari warga dalam upaya semangat memupuk rasa nasionalisme yang bertepatan jatuh pada hari ini. Aksi ini juga merupakan aksi perdana ya, upacara perdana selama tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan, namun baru dilakukan hari ini. Dengan harapannya di tengah pandemi ini masyarakat tetap bangkit secara ekonomi, mampu tetap survive dalam menghadapi pandemi yang belum diketahui kapan akhirnya. Dalam aksinya upacara ini para pedagang juga tampak mengenakan dress code merah putih sebagaimana yang ada dalam video. Selain itu juga para warga juga para pedagang ini juga menyempatkan meninggalkan lapaknya sementara untuk mengikuti kegiatan upacara. Namun setelah upacara selesai para pedagang ini kembali ke lapaknya masing-masing. Itu Firda. Baik, terima kasih rekan Sudarsono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Hari Kemerdekaan ke-77 RI diperingati pemerintah Provinsi Sulut dengan berbagai kegiatan. Puncak acara digelar lewat pelaksanaan upacara pengibaran bendera di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara. Upacara ini dihadiri pejabat teras atas Provinsi Sulut,
di mana Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe didaulat sebagai inspektur upacara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi puncak pelaksanaan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia oleh pemerintah Provinsi Utara digelar upacara pengibaran bendera di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara, di mana para yang hadir di upacara ini adalah para pejabat teras atas di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kemudian instansi-instansi terkait, forum komunikasi pimpinan daerah dan instansi vertikal yang ada di Sulawesi Utara, di mana rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan peringatan ini sudah dilakukan rangkaian kegiatan di mana sebelumnya sudah diadakan upacara di apel di Taman Makam Pahlawan KRG Kota Manado. Itu dilakukan pada tengah malam tadi, tepat pukul 1 detik pelaksanaan hari 17 Agustus 2022 kami, mana yaitu acara di Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Juga peringatan HUT dengan mengikuti upacara di pemberian remisi di Lapas Tuminting Kota Manado, di mana ada narapidana yang mendapat remisi, di mana diadakan upacara pengibaran bendera. Selanjutnya masih ada juga kegiatan-kegiatan lanjutan. Pertama, setelah pengibaran bendera ada juga sore hari penurunan bendera. Pak Gubernur juga mengikuti secara virtual upacara pengibaran bendera di Istana Negara, di mana berlangsung lewat virtual lewat Wisma Negara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya nanti ada upacara penurunan bendera, sekaligus malam harinya ada tos kenegaraan. Memang upacara kali ini berlangsung hikmat dan penuh antusiasme, apalagi pada tahun ini sedikit lengang dibanding tahun-tahun kemarin yang masih dilanda pandemi COVID-19. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat memperingati HUT ke-77 RI. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Firda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.